ilaha illallah. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Cuplikan video di depan tadi yang baru saja kita saksikan adalah detik-detik Ruben Onsu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya saudara, Ruben Onsu resmi mualaf. Dia telah meninggalkan kekristenan, meninggalkan Yesus Kristus. Dia telah mengkhianati Yesus Kristus seperti Yudas Iskariot. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita tanggapi lebih jauh, saya ingin mengajak kita menyaksikan tanggapan yang luar biasa dari Pendeta Melato. Berikut videonya. Pendeta, tanggapannya soal Ruben Onsu mualaf. Tanggapan saya soal Ruben Onsu mualaf, saya sudah pernah di acara radio saya, orang tanya itu dan saya sudah jawab bahwa memang kalau di Indonesia kan punya kebebasan ya memeluk agama, jadi pasti Ruben Onsu punya alasan tersendiri untuk memilih agama apapun. Sebelumnya dia adalah Kristen, dan yang menikahkan dia itu teman saya. Dia nikah di Bali dan mungkin ada masalah rumah tangga dan lain sebagainya hari ini. Tapi saya tidak tahu, saya tidak berani masuk lebih dalam mencampuri urusan pribadi orang. Tapi memang karena ini public figure, jadi waktu saya acara di radio itu, orang ada yang bertanya tentang public figure Ruben Onsu, Dr. Richard Lee, atau ada satu YouTuber nama siapa, Bobon, kan siapa tuh? Saya tidak terlalu familiar dengan yang Bobon, tapi itu kelihatan terkenal juga. Mereka yang akhir-akhir ini kan memang kalau Ruben Onsu tadi saya sudah lihat, Ruben Onsu resmi sudah pergi yang hari Lebaran nih. Ruben Onsu sudah istilahnya kayak sholat gitu, sholat Id atau apa, saya kurang familiar, saya kurang hafal kalau sholat Lebaran itu apa. Lalu ada juga yang sudah proses mualaf itu, dia seperti yang mengucapkan 2 kalimat syahadat atau apa begitu. Itu sudah resmi ya. Jadi orang Kristen seperti Anda yang bertanya saat ini bertanya bahwa bagaimana ini pendapat saya tentang Ruben Onsu mualaf, ya itu terserah dia ya, terserah dia. Memang semua pilihan ini beresiko ya, semua pilihan ini beresiko dan harus siap tanggung resikonya. Jadi kalau konteksnya Ruben Onsu itu kan jelas ya, bahwa dia Kristen, sekarang jadi Islam. Dulu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah. Sekarang Ruben Onsu tidak percaya itu lagi, karena tidak mungkin dia jadi Islam tapi tetap mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi itu sudah pasti turun ya, dia pasti hanya percaya Yesus Kristus sebagai nabi saja ya, sebagai nabi saja. Dan jelas itu satu pilihan yang tidak mudah, itu berat sekali ya. Dari kecil sampai usia sekarang Ruben Onsu terbiasa dengan mendengar Yesus Allah, Yesus Allah, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, dia berjanji akan kembali. Atau kayak lagu kita di gereja Protestan, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa, ya kan? Haleluya, dan seterusnya. Jadi itu nyanyian yang mempercayai Bapa Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah, tapi bukan 3 Allah, tapi 1 Allah. Nah, dengan Ruben Onsu yang bertahun-tahun ya, dari kecil sampai terakhir dia mualaf, percaya Yesus Allah, Tritunggal Allah. Allah Tritunggal itu bukan 3 Allah tapi 1 Allah, 3 pribadi. Tapi sekarang dia bisa jadi jadi seorang mualaf. Wow, itu luar biasa itu ya. Itu butuh satu penyangkalan yang luar biasa. Dibutuhkan satu penyangkalan yang sangat keras. Ya, Petrus kurang lebih 3,5 tahun saja dengan Tuhan Yesus. Dan ketika dia menyangkal, dia menangis sejadi-jadinya. Saya tidak bisa bayangkan orang-orang yang mualaf itu, sekalipun itu adalah keputusan pribadi, secara hukum negara sudah pasti negara menjamin kebebasan
rakyat Indonesia untuk memeluk agama apapun yang dia yakini. Tetapi kalau belajar dari Alkitab, wow, bertahun-tahun percaya Yesus sebagai Tuhan dan kemudian menolak dia itu, aduh, 3 tahun saja, 3 tahun setengah kurang lebih Petrus menangis. Dan menurut tradisi, setiap kali mendengar ayam berkokok, Petrus pasti menangis, saudara-saudara. Jadi saya tidak tahu kalau ada Kristen seperti Ruben Onsu, ya, Richard Lee, Bobon, Deddy Kobuser, dan yang lain-lain, mereka bisa pindah tanpa menangis. Itu buat saya, itu hati, itu saya tidak ngerti lagi. Itu hati apa gitu ya. Kalau belajar dari Petrus, waduh, sedih habis. Ngeri. Kita aja nih yang Kristen ya, saudara-saudara ya. Kita yang Kristen, saudara, kalau sudah sudah betul-betul melayani Tuhan, kan kadang-kadang kalau kita bikin dosa, kita menangis, kita sedih, itu belum menyangkal dengan mulut atau apa, kita sedang jatuh dalam dosa, kan kita sedih sekali. Tapi ada orang-orang yang dengan begitu yakin ya menyuarakan penolakan terhadap ketuhanan Kristus. Ya. Nah, buat saya kalau lihat dari Alkitab ya, kalau belajar Alkitab, memang itu saya baca buat saudara. Saya baca buat saudara beberapa ayat yang sangat familiar di dalam Injil ya. Misalnya Matius pasal 10. Ayatnya yang ke 31 ya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi kalau Anda dan saya seperti saya, mau kapanpun dimanapun, mau di hadapan orang satu agama, beda agama, saya akan menyerukan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Dia adalah firman Allah, dan firman Allah adalah Allah sendiri. Dan Yesus adalah Allah yang mencari manusia. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan ke sorga, ya. Dan Yesus adalah penguasa dunia akhirat. Yesus adalah penentu keselamatan orang. Terima dia masuk sorga, tolak dia masuk neraka. Dan saya sudah buktikan itu dalam khotbah-khotbah di mana-mana tempat. Bahkan ketika berkhotbah di depan pemerintah, saya pernah khotbah di depan menteri yang bukan Kristen, ya, dan pejabat-pejabat mau tingkat nasional maupun daerah. Saya pernah diizinkan Allah menyampaikan firman Allah, dan bagi saya itu satu kesempatan untuk membuktikan bahwa penghormatan kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan itu jauh lebih daripada siapapun, orang terkenal sehebat apapun, tetap Yesus Kristus adalah penguasa dunia akhirat. Karena jujur, saya mau diakui di hadapan Bapa. Sebab ini ayat bilang begini, Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Sedangkan ayat 33, Tuhan Yesus bilang begini, perhatikan saudara-saudara. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Nah, ini resiko kalau tinggalkan Kristen. Ya, kalau sudah Kristen tapi tinggalkan Kristen, resikonya adalah pasti Tuhan akan menyangkal dia di depan Bapa di sorga. Saudara, nanti kita semua itu kan menghadap tahta pengadilan ya. Ya, menghadap tahta pengadilan. Dan orang-orang yang sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita tidak perlu takut lagi, karena Tuhan Yesus adalah pembela kita. Ya, mari saya baca buat saudara di dalam Roma ya, pasal 8 ayatnya yang ke 33. Dikatakan begini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Maksudnya ini orang-orang Kristen sejati yang tidak pernah menyangkal ketuhanan Yesus. Ya, tidak pernah menyangkal Injil Kristus. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Lalu ayatnya yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, kalau kita tolak dia, siapa mau bela kita di pengadilan? Pengadilan akhir. Siapa yang mau bela kita di pengadilan terakhir, saudara-saudara? Maka dari itu, siapapun saya dan saudara harus betul-betul
mempertahankan, konsekuensinya berat. Ya, sangat berat. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tetaplah setia kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa kehilangan dan pertanyaan mungkin menghantui hati kita. Mengapa mereka pergi? Mengapa mereka meninggalkan iman yang telah kita pegang begitu erat? Seringkali akar masalahnya terletak pada ketidakpahaman yang mendalam akan iman kekristenan sesungguhnya. Ya, kurangnya pemahaman Alkitab, kurangnya pendalaman akan firman Tuhan, dan pengaruh-pengaruh lingkungan sekitar, pergaulan yang telah menjadi batu sandungan bagi perjalanan iman mereka. Ya, mereka mungkin terjebak dalam badai kebingungan, badai keraguan, merasa bahwa iman Kristen tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan hidup mereka. Atau bahkan merasa bahwa gereja telah gagal memenuhi kebutuhan rohani mereka. Namun saudara, saya ingin mengingatkan kita semua akan kebenaran yang tak tergoyahkan. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa di sorga. Tidak ada jalan lain. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara, ayat ini bukanlah sebuah pernyataan eksklusif yang bertujuan untuk mengucilkan, melainkan sebuah pernyataan kasih dan kebenaran. Yesus bukanlah sebuah pilihan di antara banyak pilihan, ya, melainkan satu-satunya jalan menuju keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ia adalah jalan yang membawa kita keluar dari kegelapan menuju terang, dan kematian menuju kehidupan kekal. Bagi saudara kita yang telah meninggalkan iman, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mendoakan mereka. Mari kita mendoakan agar Tuhan membuka mata hati mereka, agar mereka dapat melihat kebenaran yang telah mereka tinggalkan. Mari kita mendoakan agar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan hikmat untuk kembali kepadanya. Kepada saudara yang telah tersesat, saya ingin menyampaikan pesan kasih dan harapan ini. Kembalilah kepada Yesus. Jangan biarkan keraguan dan pengaruh dunia ini menjauhkan Anda dari kasih-Nya yang tak terbatas. Yesus membuka tangannya untuk menyambut Anda kembali. Ia selalu siap mengampuni dan memulihkan Anda. Marilah kita semua dengan rendah hati mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, studi Alkitab, dan persekutuan yang erat. Marilah kita memperkuat iman kita agar kita tidak bergoyah oleh badai kehidupan. Marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, yang menunjukkan kasih dan kebenarannya kepada dunia. Kembalilah kepada Yesus. Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya di dalam Dia kita menemukan kedamaian, pengampunan, dan kehidupan yang kekal. Ya, teman-teman sekalian, demikian tanggapan singkat dari saya. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.